alumni kita seperti BTS. Benar bisa bayangin ya? Betul. Kalau di setiap kecamatan satu BTS ada mahasiswa budi luhur, di kecamatan itu ada mahasiswa yang cerdas berbudi luhur. Baik. Message-nya itu sebenarnya dapat ya Pak, ibaratnya di satu desa atau di satu kecamatan ada alumni yang dia akan storytelling ke yang lain, dan dari sisi karakter pun dia berbudi luhur tadi, tujuannya memang seperti itu ya. Harapan kami kalau di setiap kecamatan ada orang yang cerdas dan berbudi luhur, negara ini akan kaya sekali ya, aman dari korupsi dan sebagainya. Idealnya begitu. Siur Ngaco, ngobrol ala Indoposko, kembali lagi dengan saya Nelly. Saat ini kami akan berbicara kaitan sumber daya manusia. Inilah yang agak sulit terukur, karena kalau sumber daya alam itu mungkin cara mengeksploitasinya sangat mudah. Tapi kalau untuk mendidik manusia, karena satu negara, satu bangsa itu bisa besar itu karena sumber daya manusianya. Kali ini kami berbincang-bincang dengan Pak Kasih Anggoro, Ketua Yayasan Universitas Budi Luhur Cakti. Budi Luhur ya. Budi Luhur. Apa kabar Pak? Baik, terima kasih. Kami memanggil dengan akrab Pak Aang. Ya. Ini yang kedua kali ya Pak ya kita untuk podcast, mungkin beda tema. Kalau sebelumnya kita membahas tema kaitan motor listrik dan teknologinya, karena si Budi Luhur juga berperan untuk itu tentunya. Kali ini lebih membahas kaitan SDM Pak, kualitas SDM. Bukan SDM rendah ya. Indeks pembangunan manusia tentunya ada di kampus. Nah, salah satunya Pak, sebenarnya ini bagian dari pemerintah yang swasta murni seperti kita juga berperan untuk membangun SDM dari dalam negeri. Kali ini kita mengupas dengan Ketua Yayasan Pak Aang kaitan pemberian beasiswa nih Pak, yang mungkin di negeri kita ini hal-hal seperti ini kadang luput, tapi kami bangga tentunya Universitas Budi Luhur itu memberikan beasiswa, dan kabarnya ini sudah terjadi sejak 2004. Boleh dijelaskan beasiswa seperti apa sih yang selama ini Budi Luhur punya Pak? Mungkin yang disebut di tahun 2004 itu beasiswa yang sering kita sebut dengan beasiswa Nusantara. Nusantara, baik. Tapi sebelumnya selalu ada ya. Selalu ada. Karena kita banyak beasiswa juga di sini. Hampir kemarin data yang kita punya itu hampir ada 800-an beasiswa di Budi Luhur ini yang masih aktif sekarang. Baik. Dia terbagi daripada beasiswa Nusantara, beasiswa akademik, beasiswa atlet, beasiswa khusus. Khusus ini yang sifatnya betul-betul mungkin kerjasama dengan institusi keagamaan. Bisa juga kerjasama dengan yatim piatu, panti asuhan, ya seperti itu. Itu yang lebih khusus-khususnya ya. Tapi yang kita akan bahas kali ini, beasiswa akademik, sport, dan juga beasiswa Nusantara. Oke. Sejak kapan beasiswa Nusantara ini berjalan, dan kalau kita lihat progresnya itu untuk Budi Luhur seperti apa Pak? Ya, kalau beasiswa Nusantara itu di awalnya jadi setahun sebelum terjadinya ada gempa tsunami di Aceh ya, 2004 tadi kita sebutnya. Itu terjadinya sebetulnya begitu. Jadi sebelum tsunami ya, kita pada waktu itu mengambil anak-anak dari Aceh untuk kita sekolahkan di Jakarta. Kita jemput, kita tes di sana, dan kita ada sekitar 20-an pada waktu itu yang pertama, batch pertama. Dan setelah mereka datang ke Jakarta di bulan September, Oktober kuliah, dan di bulan Desember tsunami Aceh itu. Jadi mulai dari situ kita punya rasa juga ya untuk meningkatkan, dan kita kukuhkan menjadi beasiswa Nusantara sampai hari ini. Baik, gitu. Artinya sudah ada 20 tahun. Hampir 20 tahun ya. Bapak hafal nggak sih ini, apakah mereka ini hilang begitu saja atau ada feedback yang diberikan ketika kita menguliahkan mereka di kampus ini, menjadikan mereka sarjana? Feedback yang diterima oleh UBL sendiri apa? Kalau feedbacknya banyak sekali ya, karena mereka ini kan anak-anak pilihan, anak-anak dari daerah yang punya kemampuan yang lebih dari rata-rata juga,
Dan ketika mungkin rata-rata juga belum pernah ke Jakarta. Jadi kan kita lihat semangatnya. Ada emosional yang membara. Wah, ini juga datang ke ibu kota nih, gitu ya. Nah, itu salah satu yang semangatnya itu kita punya untuk juga juga ke teman-temannya itu memberi pengaruh yang dahsyat juga. Saya jauh-jauh datang dari daerah, saya ingin berpartisipasi di kampus ini, memberikan yang terbaik ya. Tentunya ketika mereka di sini, mereka diarahkan, diwajibkan juga ikut-ikut kompetisi, baik yang internal atau yang eksternal. Mereka dulu juga yang awal-awal itu ada dimasukkan ke kelas-kelas unggulan, yang memang betul-betul kita ramu supaya mereka juga pulang nanti, karena ini nggak ada kewajiban loh. Nggak ada, mereka harus tidak ada seperti ikatan dinas, habis dilulus dari ini akan jadi apa, atau menjadi duta, enggak ya, tidak ada. Purely pada saat itu kita, konsep awalnya cuma begini aja, bahwasanya di Indonesia ini kan kita untuk HP itu kan kita perlu BTS di daerah-daerah, gitu kan. Kalau kita punya orang-orang itu alumni kita seperti BTS, Uneri bisa bayangin betul. Kalau di setiap kecamatan satu BTS ada mahasiswa budi luhur, di kecamatan itu ada mahasiswa yang cerdas berbudi luhur. Baik. Message-nya itu sebenarnya dapat ya Pak, ibaratnya di satu desa atau di satu kecamatan ada alumni yang dia akan storytelling ke yang lain, dan dari sisi karakter pun dia berbudi luhur tadi, tujuannya memang seperti itu ya. Harapan kami kalau di setiap kecamatan ada orang yang cerdas dan berbudi luhur, negara ini akan kaya sekali ya, aman dari korupsi dan sebagainya. Idealnya begitu. Targetnya sebenarnya ke sana ya, menyesuaikan dengan Oke. Tapi ketika di awal itu, apakah ini bagian dari beasiswa tidak mampu kah? Kalau kita melihat ke sana itu ketidakmampuan atau memang empatinya karena bencana? Awalnya kan karena bencana. Sebelum bencana, berarti. Jadi kita kan misalnya sebelum bencana ya. Jadi kita sebenarnya pada saat itu hanya pada waktu itu masih DOM ya, 2003 saya kebetulan suka mengembara ya. Saya lihat daerah Aceh itu kasihan itu, banyak ada rumah-rumah dibakar dan sebagainya, dan juga kita berpikir gitu, gimana mereka sekolah nyaman kalau lingkungannya juga nggak mendukung ya. Nah, dari situ sebetulnya kalau kita ajak ke Jakarta dan terjadi tsunami. Jadi bukan di skenarionya karena tsunami. Iya, betul. Sebenarnya sebelum tsunami sudah ada misi idealisme tadi untuk mengambil anak-anak ini berbudi luhur dikuliahkan di sini. Gitu. Kelanjutannya itu akhirnya itulah yang tadi disebutkan beasiswa Nusantara. Temanya tetap sama, tapi skemanya bagaimana? Skemanya akhirnya menyesuaikan daerah juga. Tapi yang pada intinya skemanya sama ya. Kita datang, kita jemput, kita bawa, dan di dalamnya itu ya kita berikan sebetulnya untuk biaya hidup juga, bukan hanya sekolahnya. Sekolah pasti gratis ya. Biaya hidupnya, tempat tinggalnya, uang sakunya juga. Lulus pun nanti dianterin, dikasih tiket lagi. Jadi betul-betul intinya sebetulnya sosial, CSR-nya. Tapi memang karena tidak ada kewajiban tadi, mereka mau pulang kampung pun monggo, atau budi luhur juga karena memang banyak mitra, apakah ini di-linkablekan ke pekerjaan, ada seperti itu? Kita tiap daerah mungkin berbeda-beda ya. Kalau saya lihat akhirnya, kalau dari rata-rata misalnya 20 anak itu ya mungkin 20 kembali, 20-nya enggak. 10-nya kembali, 10-nya enggak gitu ya. Atau nanti kalau kita punya dari, kalau pernah dengar daerah Kabupaten Puruk Cahu, pernah dengar? Itu jauh banget di tengah-tengahnya Kalimantan. Itu kita ada 4 anak di situ ya. Ya, ketika mereka pulang, karena di daerahnya itu ya mungkin masih membutuhkan mereka ya, itu mereka jadi PNS juga. Gitu. Nah, tergantung ya daerah-daerahnya. Kami tapi nggak memaksa apapun. Tapi ada kontinu nggak yang tahun sebelumnya ngambil 4, terus tiba-tiba tahun berikutnya lagi bisa ngambil 8 dari sana karena duta tadi itu mengabarkan bahwa dia mendapatkan manfaat ketika dikuliahkan di UBL, seperti itu ada. Kita sementara ini mungkin lompatannya berbeda-beda lokasi. Justru. Jadi contoh misalnya di 2004 itu kita punya Aceh, 2005 itu kita punya NTT, Lombok, NTT mana itu jadi Flores di Kupang. Lebih ke pemerataan. Iya. Kan kita mau nyari BTS tadi. BTS. Oke. Nah, pola rekrutmen, pola seleksi, apakah ada perubahan dari awal memiliki program ini sampai ke sekarang? Apakah ada perubahan? Bermacam-macam ragam nih.
Kalau bisa cerita ya, dulu ketika kita, mohon maaf mungkin ya, karena nggak menyudutkan ya, kita pada waktu itu pertama kali di Aceh itu, ketika kita punya program ini, kerjasama dengan pemerintah provinsi, itu yang daftar mungkin sekitar 5 orang, 10 orang. Terus artinya kita nggak yakin, masa sih orang nggak mau beasiswa. Pertama mungkin orang nggak percaya ya, masa sih ada orang sekolahan baik gitu ya. Nah akhirnya kita terjun ke sana, kita broadcast sama lewat media, yang daftar tuh 400-an. Oh, berarti kan cuma informasi yang nggak sampai. Baik. Nah, akhirnya kita dapat. Nah, karena pengalaman itu, ketika ke NTT kita bilang, kalau gitu kita langsung terjun aja, nggak usah pakai pemerintah daerah. Ya kan? Kita terjunlah langsung lewat media dan sebagainya. Tesnya di hotel zaman dulu ya. Ya kan, pikirnya udah keren nih. Udah keren kan gitu. Nah, sama. Mereka datang daftar, ketika kita sudah memilih orangnya yang akan berangkat ke Jakarta, wah, malam berikutnya orang tuanya datang pakai golok semua. Dia bilang, anak saya mau dijual kemana ini katanya. Nah, itu juga salah juga. Ya? Iya, karena kita kan nggak kerjasama dengan lokal pemerintahan government. So akhirnya, kalau gitu sekarang kalau kita pergi harus government, kolonial, dan juga kita langsung kerja. Biar nggak nyusahin juga kan? Iya, betul. Itu pengalaman itu. Oke. Nah, saya melihat kayaknya memiliki misi di latar belakang kita tadi memang punya program bagaimana mengentaskan ya. Saya lihat sih menyamaratakan. Sekarang sudah berapa coveragenya UBL itu sudah sampai apakah semua provinsi sudah ada atau diperkecil lagi? Kabupaten mana yang belum disentuh oleh UBL? Saya cuma punya cita-cita selama saya masih hidup, kita harus cari terus. Wah, ada berapa kabupaten di Indonesia? 400 kali ya? 450-an? 400 ya mungkin terus berjalan ya. Saya nggak henti-henti. Kalau sekarang baru 20 tahun kan kemungkinan kita baru mungkin kalau misalnya dianggap 1 atau 2 saja kan baru 40-50. Masih banyak sekali yang belum masuk. Tapi kalau data tadi yang kasih sampaikan, data-data anak-anak kita yang sudah dikuliahkan sejak 2004, artinya ke sekarang itu totalinya masih ingat berapa? Kalau sekarang yang aktif aja ada 80-an. 80-an. So kira-kira kalau dikalikan setiap tahun lah segitu. Ya mungkin nggak ya, karena 4 tahun kan ya. Tapi belum, itu hanya ngambil, kan kalau saya lihat ada banyak juga polanya itu karena ngambil ke daerah yang terisolir, daerah-daerah yang aksesibilitasnya sulit. Tematik cara memilihnya itu gimana? Tahun ini kita ke Kalimantan kayak tadi, tahun ini ke Nias. Itulah serunya ya. Saya lebih juga apa? Ada juga sih. Satu, kita pertama bertanya akan udah pernah belum? Oh belum. Itu kita harus. Jadi kadang-kadang nggak terpola juga sih. Misalnya contoh, kita punya ada dosen kita dari Toraja. Toraja belum? Ayo. Bisa nggak Ibu bantu saya untuk cari mahasiswa di sana? Kita punya tuh ada sekitar belasan dari sana. Gitu. Jadi Pak Heli dari mana nih? Kita punya misalnya Samosir kemarin kalau nggak salah habis dari sana juga. Kita dari Pasinabung Meletus. Kita udah di sana 2014 tuh. Ambil anak-anak yang ada di situ. Itu ada. Kalau nggak salah kita di situ ada tuh 2011 juga anak-anak Sumatera Utara juga ada. Jadi Sumatera Utara 2011, 2014 Sinabung Meletus kita datang lagi. Tapi apa sih sebenarnya kalau saya lihat tadi, kalau saran saya bikin botol yang kayak nama-nama dimasukin, cap cip cup ambil yang ini. Kita apa sih lebih ke apanya, kan kadang tematiknya ada bencana. Bencana itu nomor 1 ya, bencana. Yang kedua mungkin relasi ya. Relasi ada si X orang Purwokerto. Kita ada nggak sih bro? Belum ada. Ikatan emosional tentunya. Jadi kita yang terdekat dulu deh. Terdekat gitu. Lalu ada yang terinform misalnya. Ada kawan saya kemarin tiba-tiba nelfon. Ini ada dari Halmahera, boleh nggak gini? Oh iya, boleh. Kirim data-datanya nanti kita interview. Jadi kayak ya semacam random ya. Tapi sebetulnya target kita dalam setahun adalah sekitar 10, 15, 20 itu pasti masuk. Gitu. Nah, selama ini kan kalau saya lihat beberapa kali main ke UBL ini ada juga kayaknya orang luar negeri yang masuk, tapi saya nggak tahu itu polanya apa. Apakah ada bekerja sama dengan luar negeri? Nah, yang luar negeri itu ada.
dari Ethiopia. Oh, daerah-daerah yang semacam memprihatinkan juga. Kesannya gitu ya. Ya memang itu termasuk kita ada beasiswa kita berikan kepada dua anak dari Ethiopia. Jadi ada kerjasama, terus kita lihat kita pengen loh punya mahasiswa dari Ethiopia juga yang bisa kontribusi ke kampus, minimum dari Afrika ya. Misinya ke luar negeri itu lebih ke apa? Tetap mengembangkan supaya ada BTS di sana? Ya, sama seperti itu. Kita sebetulnya ya tadi dengan network kan akan lebih mudah. Kalau saya tiba-tiba saya ingin cari mahasiswa yang dari Turki gitu kan. Wah, kalau saya nggak kenal kan repot juga ya. Tapi kita punya juga kerjasama dengan Turki, exchange student ya, belum sampai. Kalau dari Jepang nggak ada, Pak? Kalau beasiswa nggak, kalau mahasiswa ada. Oh iya, beda. Mahasiswa Jepang. Baik. Jepang dikasih beasiswa nggak salah ya. Betul. Kita yang harus dikasih. Iya, oke, betul. Nah, kaitan jumlah tadi ya, Pak. Saya ngelihat sebenarnya dari yang semua beasiswa Nusantara ini, pola termasuk living cost-nya, semua kebutuhan secara overall-nya itu juga disediakan atau ada pilah-pilah beda-beda ini ya? Kalau beasiswa Nusantara full. Bahkan tiket tadi kita datangin, kita pulang juga diberikan tiket. Kalau untuk makan harian ya tetap diberikan juga, ada uang sakunya juga. Karena kita kan tanggung jawab penuh ya. Kita bawa dari ya tadi mungkin dari 3T lebih menarik buat saya. Kita ambil pasang antena di setiap kawasan Indonesia yang jauh gitu kan. Kalau untuk 2025 ini targetnya daerah mana? Itu tadi, saya baru dapat beberapa informasi, ada yang mau dari Halmahera, ada yang dari di Jawa pun boleh juga kalau kita belum punya BTS di sana. BTS di sana. Contoh misalnya tahun lalu deh, yang gampang, yang udah terjadi ya. Baduy, Pak. Baduy welcome banget. Saya juga baru masuk dalam Baduy kemarin. Oh iya. Kita kerja sama Baduy banyak loh. Bahkan di depan itu dulu ada namanya rumah Baduy yang jadi coffee. Itu tadinya rumah Baduy itu, yang bangun orang Baduy. Tapi ya mungkin Baduy yang mana yang mau sekolah ini agak berat juga tantangan buat kita. Karena waktu itu kita memberikan donasi itu untuk calistung, membaca, menulis, berhitung. Betul. Nggak dikasih, dan hebatnya mereka mau juga. Yang dalam ya. Gitu. Ya, ini bingung juga ya yang mau jelasinnya. Belum tersentuh. Iya. Ada misi, kan kalau ibaratnya datang ke sana memang sih kita tidak akan mengubah budayanya. Hanya misalnya kalau namanya juga mau menancapkan BTS, harus ada orang dari sana pun kalau dia kembali membawa perubahan itu sudah menjadi keberhasilan tentunya kan. Betul. Nah, target yang sangat terdalam kan masih ada orang yang dibilang organik, masih original. Apakah ada tantangan Pak contohnya kalau saya tertarik ya, contohnya misalnya KKN aja, kita punya KKN tematik tuh yang ada di suku anak dalam di Jambi. Kita pergi juga. Di Baduy itu kita sebenarnya udah nggak ada ya. Kita punya pusat studi Baduy loh. Pusat studi Baduy itu nggak banyak yang punya. Mungkin UI adalah. Tapi kita swasta juga berani membuka itu. Jadi ini tantangan juga. Senang nanti Mbak Nelly sarankan kemana lah kita ambil anak-anak sana ya. Baik. Nah kalau saya lihat karena kenapa tadi menyarankan satu nama daerah itu satu dengan dekat dengan ibu kota. Tapi kita apakah memang bangsa ini pengen menjaga budaya yang tidak akan mengubah karena di negara-negara tertentu juga ini dipelihara supaya tetap lestari, tidak masuk peradaban-peradaban luar gitu ya. Tapi kalau saya pikir untuk mengambil mereka belajar dan dikembalikan ke sana, behaviornya kan pasti berubah. Karena sudah knowledge-nya sudah nambah gitu ya Pak ya. Hanya saja melihat ada juga memang daerah-daerah yang menentang, ibaratnya dia nggak mau lagi ya, nggak mau pengembangan SDM-nya itu lebih ke natural life-nya itu mau tetap seperti itu, menjaga budayanya ini. Bahkan mungkin yang belum itu Lamalera mungkin daerah belum pernah itu. NTT belum pernah saya. Artinya menetapkan 2025 ini masih butuh direkomendasi. Please. Kita dengan senang hati. Lamalera tentunya itu? Halmahera bukan Lamalera itu NTT. Masih ke Kupang masih naik satu flight lagi. Tapi kalau di Pulau Alor kita punya beasiswa budi luhur ada 13 orang dari sana. Pulau Alor ada ya, ujung-ujung kanan Larantuka, ujung-ujung lagi ya. Itu kita ada beasiswa di sana. Baik. Ya seru sih. Sudah sampai di tahap apa beasiswa yang sudah? Artinya mereka sudah ada yang graduate yang akan kembali ke daerah atau masih dalam proses belajar?
Alor itu karena kita kerjasama juga dengan universitas di sana, jadi mereka mau nyekolahkan ibaratnya gitu. Kita berikan beasiswa untuk mereka sekolah S2 supaya mereka bisa jadi dosen di sana. Oke. Mau maju nanti moga-moga universitinya. Oh, S2 juga ada yang diambil beasiswa? Iya, ada. Sampai starta S3 belum S3. Sih, baru S2 ada gitu. Ya welcome sih untuk beasiswa. Pokoknya kita sampai tadi 700-800 isi beasiswa semua. Gitu. Perbandingannya jumlah beasiswa itu dari total keseluruhan siswa berapa, Pak? Ya mungkin juga nggak besar ya. Kita punya ya mungkin 10% aja. 10%. Itu pun tentunya nggak mudah. Ya, karena tadi kalau pemerintah, yang punya pemerintah itu kan living cost-nya tidak ditanggung. Ya. Beda dengan sekolah kedinasan. Betul. Kalau ini kan kita swasta murni yang memberikan full cover buat mereka, bahkan mendatangkan sampai memulangkan. Itu. Mungkin ini kan kaitannya juga dengan visi misi di yayasan ya. Baik. Maksudnya kita nggak selalu melulu melihat dari sisi point of kita mau mengangkat orang. Kalau sekarang Mbak, coba analisa ya. Orang yang harus dibantu tuh orang apa sih? Orang yang pinter atau orang yang pengen nyari kesempatan, tapi nggak pinter, gitu. Atau yang mana yang harus itu? Atau yang tadi mungkin kategori nggak mampu kah? Gitu. Apakah orang mampu nggak boleh ditolong juga? Nah, ini kan dilematis kita. Cara ketika mana yang harus kita menginterview itu, nanti di situ sebenarnya ketemu area di mana peran kebudiluhuran itu berperan. Baik. Jadi kita sebetulnya bukan hanya sekedar wah cari orang ini nanti kamu sukses pulang. Kayaknya enggak deh. Biasanya kalau menurunkan orang cara perekrutan, apakah psikolog juga diturunkan? Saya turun sendiri. Oh, nice. Saya senang juga. Gitu. Contohnya tahun lalu kita punya Blora misalnya belum pernah. Belum ada anak dari Blora. Kita ke Blora. Kudus. Ini nggak ada mahasiswa dulu dari Kudus. Kita coba. Padahal kan dekat ya. Iya betul. Tapi saya pengen juga. Nah kaitannya ternyata para bupati juga mendukung juga. Kita datang ke tempat Pak Bupati, bahkan Bupati Blora ke sini kita MOU tanda tangan untuk seterusnya KKN. Setelah itu ada KKN. Jadi kan enak ya. Yang KKN-nya anak-anak mahasiswa yang dari sana juga. Berarti Budiluhur perlu ber-MOU dengan kepala daerah dari 400, mungkin 430, 400 berapa sekarang juga mengizinkan dengan Toraja, dengan mana. Yang tadi saya awalnya itu kan kita sebetulnya nggak usah nggak apa-apa ya gitu. Cuman kok kayaknya nggak elok juga. Tapi selalu apakah diarahkan nggak Pak itu? Diarahkan nggak sih anak-anak kita misalnya yang dari 3T dia ngambil apa gitu? Oh iya. Diarahkan. Nanti kan setelah interview itu kan tahu ya. Saya mau apa di sini apa namanya misalnya? Mungkin NIAS ya. Kita ambil dari NIAS itu. Kebetulan kita baru buka program pariwisata. Oke. Ya kita ambil pariwisata tidak ada perikanan ya? Iya. Karena wilayah Indonesia itu 2/3 laut. Dan itu lebih sebenarnya. Karena sekarang kan sudah makin banyak air. Iya. Air itu kan not only laut kan, danau itu juga banyak juga di Indonesia. Ada perikanan. Nah, apakah ke depan tertarik karena luas perikanan? Ya mungkin saja ya. Cuman kita harus punya ahlinya ya. Iya pasti. Kalau mungkin sekarang kita harus punya kedokteran juga. Iya, targetnya. Tantangannya ya. Kalau pertanian mungkin udah. Atau IPB udah hebat lah. Iya. Atau yayasan mau membawa kira-kira 4 prodi yang akan tetap terpakai lulusannya ke depan. Kita melihat kan langsung 20 tahun ke depan kan. Yang terpakai itu apa? IT pasti, ketahanan pangan pasti. Apakah si Budiluhur juga akan tetap mengarah ke sana atau tetap stay di konvensional sekarang? Saya rasa tantangannya sekarang itu kan kalau dari saya pribadi ya, kita kan mencetak seorang lulusan Budiluhur itu berkarakter cerdas berbudiluhur. Nah ini kan nggak gampang. Menjadikan mereka itu, kalau cerdas saya banyak yang bisa. Begitu ada embel-embelnya berbudiluhur, nah ini kita punya banyak waktu untuk berdebat di situ maunya kemana. Dan saya melihatnya bukan masalahnya apa yang mau kita capai atau banyaknya mahasiswa, tapi betul-betul value-nya orang yang lulus dari mahasiswa itu nilai yang tertinggi bagi saya. Kayaknya jebolan-jebolan Budiluhur ini perlu memegang
jabatan di pemerintah. Amin, moga-moga ya. Nah, boleh tantangan juga itu Pak. Iya. Ketika anak-anak yang kita berikan beasiswa, ada nggak mereka menjadi pejabat? Ya, karena mungkin baru tahun 2000-an ya. Saya dengar ada yang jadi dosen di Aceh, ada yang mendapat beasiswa lagi ke Jerman dan sebagainya. Sebenarnya beasiswa tadi itu seberapa besar, karena ini udah continue ya dari 2004 sampai 2000 sekarang pun masih berproses. Dampak yang diterima oleh Budi Luhur sendiri setelah memberikan beasiswa ini, kira-kira apa yang bisa dirasakan? Dampak utama bagi kita di sini kan karena kita merasa manusia yang berbudi pekerti luhur ya. Merasanya kita doing the right thing. Itu yang feel good ya. Oh, we do the right thing. Salah benar urusan belakang lah. Tapi we feel like we do the right thing, gitu, in the right place, right time dan sebagainya. Itu satu tentang beasiswa itu. Yang kedua, ya tentunya secara akademik juga kita mengukur. Tadi yang saya bilang dari awal, anak-anak yang punya semangat, juangnya lebih tinggi daripada hanya orang tua bayarin sekolah gitu ya. Dia bisa jadi kupu-kupu katanya. Kuliah pulang. Apa anak ini kan betul-betul jauh dari kampung halamannya dan tinggal di sini. Effortnya lebih ya. Effortnya lebih, semangatnya lebih. Dan tentunya secara akademik mendorong kita kegiatan-kegiatan yang mahasiswa untuk penelitian, pengabdian masyarakat, itu mereka diberikan beban itu. Dan mereka nggak merasa berat karena apalagi mau main kemana gitu ya, walaupun tetap ada kehidupan mahasiswanya itu. Itu dampaknya luar biasa di kita. Tantangan terberat selama 20 tahun memberikan beasiswa tentunya kan ada banyak hal ya. Dari sisi finansial, dari sisi tebak-tebak buah manggis karena anak yang tidak baru kita kenal, kita bawa di awal itu kita kenalnya itu good. Attitude-nya bagus dan lain sebagainya. Kira-kira tantangan terberatnya pelaksanaan 20 tahun beasiswa di Budi Luhur apa Pak? Ya, kita kan juga perlu punya waktu untuk berpikir kegagalan ya. Nggak semuanya sukses ya. Manusia juga berubah ketika tadi anak itu datang, lalu ya ada yang kok nggak harapan dia juga berbeda ya. Nah, itu juga bagi kita berat sekali untuk, waduh jangan sampai gagal. Tapi kan kita nggak bisa menolak. Pada saat manusia itu pasti berubah. Nah, kita juga mengecilkan kegagalan itu ya dengan cara interview yang sebaik-baiknya gitu. Tapi tetap gagal. Dan ya itu manusiawi lah ya. Gitu. Tapi kita coba semaksimal mungkin mencari manusia-manusia yang tepat untuk kuliah di kampus Budi Luhur. Kalau melakukan evaluasi misalnya, itu per anak, karena tadi ada yang semua lah ya, ada yang gagal, ada yang berhasil dimanapun, dari sektor apapun gitu ya. Nah, untuk melakukan evaluasi misalnya, apakah dia per tahun atau per lulus, per period anak ini selesai, atau apa cara untuk mengevaluasi kalau beasiswa ini akan terus continue? Kalau paling rutin itu pasti per semester ya, per semester tuh ada. Dan ikatan bonding dengan si pemberi beasiswa itu mungkin dari prodinya juga ada bonding di situ. Dan antara mahasiswa beasiswa sendiri juga ada. Mereka selalu punya bonding di setiap semester, ada pertemuan dan sebagainya. Mungkin grup-grup ininya chattingnya juga ada. Dan ketika ada yang pulang, nah kita memberikan salam perpisahan. Jadi ada yang datang, ada yang pulang. Kebetulan saya selalu berusaha hadir ketika acara pisah sambut ya istilahnya. Ada yang dipisah, ada yang disambut. Itu menarik ya. Di luar di halaman itu kita lakukan itu. Jadi evaluasinya sebetulnya kalau secara akademik ya normal per semester, tapi IPK juga termasuk bagian daripada itu. Dan menurut saya IPK bukan masalah ya, tapi lebih ke attitude-nya berubah nggak nih? Ya kita ajak begini. Tapi ya karena lingkungannya anak-anak beasiswa Nusantara ini satu Nusantara loh. Dengan suku yang berbeda, agamanya berbeda. Akhirnya bentuk-bentuk toleransinya kan timbul. Oh ini orang kalau di timur begini, di barat begini. Oh ini orang Jawa begini ya. Oh gitu ya. Betawi mungkin ya yang belum ada ya. Oh paling dekat itu ya. Banten Serang ada. Malingping ada. Kalau ini kan evaluasinya ke personalnya tadi. Kalau evaluasi ke yayasan sendiri dalam memberikan beasiswa ini seperti apa? Per tahun kah? Ya per tahun kami ada evaluasi tentunya untuk rencana-rencana yang berikutnya, khususnya di tahun ini 2025 mau kemana begitu ya. Tapi
selama berjalan ke belakang kalau kita tarik 5-10 tahun yang lalu hampir sama ya, skemanya juga hasilnya. Baik. Jadi kita nggak terlalu repot-repot sih sebetulnya. Oh hasilnya bagus ya, oke kita evaluasi lagi. Wah hasilnya sama bagus juga. Kita evaluasi dan akhirnya ya ini kan bukan pekerjaan yang berat ya. Betul. Untuk menentukan itu. Bagi kita udahlah ini setiap tahun pasti lebih baik. Kaitan mungkin terakhir nih Pak, mungkin agak sensitif kalau untuk membiayai anak satu orang selama 4 tahun aja berasa, apalagi ini lebih dari 1 orang. Kira-kira apa memang Budi Luhur itu menganggarkan khusus sudah ada karena memang sudah 20 tahun berjalan dan ada memang alokasi subsidi silang dari mana gitu untuk penganggaran untuk beasiswa yang sudah diprogramkan ini? Mungkin program beasiswa ini kan berkaitan juga dengan operasional kampus ya. Operasional kampus itu berarti dana yang disediakan oleh Yayasan Pendidikan Budi Luhur Sakti. Jadi kalau kita punya 10% daripada jumlah mahasiswa yang ada, ya biaya 10% itu sudah siap di cover. Jadi kita nggak nyari-nyari kesana kesini, enggak. Itu udah pasti termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan. Gitu. Jadi nggak usah khawatir lah, selalu ada. Iya betul. Tapi kalau dari sisi pribadi sendiri, kepuasan apa yang Pak Aang dapatkan ketika bisa memberikan kehidupan baru, anak diambil dari entah berantah mana, dijadikan seseorang, karena ketika kita mengalami pendidikan SMA itu memang pendidikan teratas untuk umum, tapi di mahasiswa ini kita sudah berpikir menentukan arah. Nah kepuasan sendiri buat Pak Aang itu apa sih setelah membawa orang dari satu menjadikan orang menjadi orang, kepuasan apalagi tadi ada bahasa bisa sambut. Apa yang ada dalam di benak Bapak ketika melihat seseorang itu pulang dengan membawa saya S1 seperti itu? Wah, sedih ya. Pertanyaannya menyentuh hati gitu. Kira-kira yang ditanya hati saya itu. Iya, secara personal. Karena kan, kenapa saya tanya secara personal? Karena yang mengasesmen sendiri pun ternyata Pak Aang. Sampai ke daerah-daerah selain memang hobi berpetualang tadi, ada sense-nya. Kan ada ketika mereka pulang, kira-kira apa yang dirasakan? Saya yakin manusia itu kan dipertemukan dengan cara yang berbeda-beda. Hari ini Mbak Nelly dengan teman-teman yang ada di sini, mahasiswanya dari seluruh Indonesia. Kan kita juga diberi kesempatan, Tuhan berikan tangan, pikiran juga. Kita punya akal untuk meraih itu. Nah kita mau bermanfaat apa untuk orang lain gitu ya. Kalau saya nggak bisa sekecamatan, ya berarti kan se-RT aja. Kalau bisa, tapi kalau kita bisa se-Indonesia, kenapa nggak sedunia? Kan gitu maunya. Kalau kita ukur begitu, ya tentu banyak ada kepuasan sendiri ya. Tapi bukan untuk berpuas diri, enggak. Tapi saya punya rasa bahwasanya orang-orang itu punya kemampuan yang luar biasa ketika mereka diberi kesempatan. Baik. Nah, tangan kita ini harusnya jadi bagian itu. Itu aja sih. Dan kita nggak perlu berbangga diri. Oh, saya beri kamu enggak. Kita harus terus saja, terus berjuang. Dan 400 kabupaten sebelum saya mati harus semua kena. Amin. Berarti moga-moga ya, doain ya. Mohon didengar. Harapan saya sebenarnya gini. Ada nggak sih ini terakhir? Ada nggak yang unforgettable life ketika ke lapangan? Kan kita nanti buatkan sejarah baru di lapangan, Pak. Ibaratnya masih separuh lagi ya, separuh kabupaten lagi yang akan dijelajahi nanti. Yang di sebelum-sebelumnya, kira-kira ada nggak yang pengalaman yang tak terlupakan? Wow, banyak ya. Tapi saya mungkin ambil satu ya gitu ya. Ketika kita ke mana itu, ke Toraja itu salah satu kita ketemu ya hampir rata-rata semua sama ya, semua hampir nggak punya kesempatan untuk kuliah ya. Itu salah satunya kita ketemu ya, kok kamu punya semangat? Nah jawabannya yang mungkin menurut saya ya terenyuh juga ya. Ya saya kalau nggak kuliah ya saya di sini aja ya jadi tukang rumput lah ibaratnya begitu. Gitu. Oh iya ya, tapi kamu punya semangat. Ini kan semangat ini yang penting. Baik. Ya, itu dia bisa sekarang bahkan mungkin udah di Jepang atau di mana. Wow. Wah. From nothing be someone. Ya, nanti kita cari orangnya, ketemu Mbak Nel. Oh iya betul. Luar biasa waktunya Fir Ngaco dari seorang Pak Kasih Anggoro yang bisa menjelajah sampai targetnya 400
sekian kabupaten kota di Indonesia, seperti antena, harus ada duta satu di masing-masing. Itu menjadi idealismenya Pak Kasih sampai setelah itu Tuhan berkenan dan didukung Mbak Nelly. Tentunya. Indoposko. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Sukses selalu, sehat selalu ya. Sangat mulia. Terima kasih juga semuanya nih. Waduh.